Senin sore jajaran pimpinan Gerindra menyambangi kantor DPP PAN di kawasan Jakarta Selatan. Kedua partai ini bertemu dalam rangka silaturahmi politik termasuk bicara kemungkinan kerjasama politik di pemilu 2024. Rombongan Gerindra datang ke DPP PAN sekitar pukul 14:45 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Ketua DPP Harian Sufmi Dasko Ahmad, Sekjen Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Habibur Rahman. Kedatangan ini disambut langsung oleh jajaran pimpinan PAN, mulai dari Wakil Ketua Umum Yandri Susanto hingga Sekjen Edi Suparno. Dan kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia yang ada di kantor DPP Partai Amanat Nasional di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Selamat sore Diana, apa saja poin penting dari pertemuan politik di hari ini? Selamat sore Lianita. Sebelum ke poin penting bahwa memang kerjasama politik antara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra ini bukan kali pertama. Sebelumnya di 2014 dan juga 2019 sudah ada bisa dikatakan rekam jejak manis. Lalu apakah di Pilpres 2024 ini juga akan terulang? Kerjasama politik antara PAN dan juga Gerindra. Kemudian apa poin-poin pentingnya? Saya tidak sendiri, saat ini sudah bersama saya Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Selamat sore Bang Edi, sehat? Selamat sore, Alhamdulillah sehat, terima kasih. Saya mulai dari yang paling terbaru, di belakang kita juga sudah ada spanduk silaturahmi PAN dan juga Gerindra. Apa Bang? Tadi disebutkan bahwa menawarkan, menyodorkan bahkan nama Erick Thohir kembali. Kemarin sebelumnya di PDIP ditawarkan, kemudian Gerindra juga menawarkan nama Erick Thohir begitu ya. Ini responnya seperti apa? Mana yang lebih menyambut positif Bang? Nama Erick Thohir yang diajukan PAN, PDIP atau Gerindra? Baik, terima kasih. Memang menyusul pertemuan silaturahim politik yang baik dan positif dan produktif dengan PDIP hari ini, kita kedatangan tamu yaitu teman-teman dari Partai Gerindra, teman lama. Karena kita 2014 dan 2019 bekerja sama bersama-sama dengan Gerindra mengusung Pak Prabowo untuk menjadi capres. Ya, hari ini kita melakukan silaturahim politik kembali karena ini sudah saatnya pesta demokrasi 5 tahunan. Sehingga kita bertemu dengan teman-teman dari PDIP, banyak hal yang kita bahas, tetapi salah satu menu wajib yang tadi kita sampaikan kepada teman-teman Gerindra adalah PAN mengusulkan nama Erick Thohir sebagai bakal cawapres Pak Prabowo. Alhamdulillah apa yang kita sampaikan diterima dan ditampung oleh, apakah nanti akan diputuskan tentu itu ada proses tersendiri di Gerindra. Begitu pula dengan PDIP, kami sebutkan nama Pak Erick Thohir dan ditampung juga oleh Ibu Megawati dan teman-teman dari PDIP. Ya, tinggal kami menunggu bagaimana proses di internal masing-masing partai. Tetapi kami berharap salah satu di antara bakal capres yang ada mampu dan dapat didampingi oleh Pak Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Bang Edi, ketika PAN menyodorkan nama Erick Thohir begitu ya ke beberapa partai, sebut saja PDI Perjuangan dan juga Gerindra, apakah hasil pertemuan ini juga turut disampaikan misalnya dari Bang Edi ke Pak Erick Thohir sendiri atau seperti apa sih Bang? Saya kira di satu pihak Pak Erick Thohir tentu mengamati semua pemberitaan melalui media. Jadi beliau juga sudah tahu melalui media, tetapi komunikasi kami dengan Pak Erick Thohir kan sudah berlangsung, sudah berjalan cukup panjang, cukup lama. Jadi secara intensif juga kami melakukan komunikasi terus dengan Pak Erick Thohir, dan saya yakin sebelum pun kita nanti akan berkomunikasi dengan Pak Erick, beliau sudah akan menangkap apa yang telah dibahas, apa yang telah dibicarakan dari pemberitaan teman-teman media yang hadir pada kesempatan hari ini. Oke. Kalau komunikasi dengan antara PAN dan juga Erick Thohir ini baik, Pak Erick Thohir lebih mau kemana Bang? Lebih ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Karena ditawarin kedua partai, dua-duanya punya baca pres nih Bang. Itu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Erick sendiri. Tetapi yang saya yakini Pak Erick akan bersama-sama dengan Partai Amanat Nasional. Kalau gitu. Baik. Nah Bang, ini kalau Abang bilang bahwa PAN sama Gerindra ini teman lama. Lalu apa yang membuat PAN ragu untuk langsung menjatuhkan pilihan saja begitu ke Gerindra atau Prabowo Subianto? Kenapa ada pilihan PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo-nya begitu Bang?
Ya, segala sesuatu itu memang perlu berproses di internal partai termasuk juga PAN. Supaya apa? Supaya apapun yang diputuskan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena jika Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum memutuskan untuk mengusung salah seorang capres, apakah si A atau si B, nanti kan harus dipertanggungjawabkan di dalam Rakernas ataupun 5 tahunan dalam Kongres PAN. Nah, dan ini adalah proses di mana kita bisa menjalankan proses internal akuntabilitas terjaga. Jadi Pak Zulkifli Hasan juga nanti di kemudian hari ketika nanti menyampaikan kepada seluruh kader bahwa ini adalah keputusan bersama yang kita capai, tetapi sayalah yang kemudian menandatangani SK bersama saya sebagai sekjen tentu. Tetapi proses internal itu perlu dijalankan tentu. Bang, ini terakhir soal koalisi. PAN kan memang sudah berkoalisi dengan Golkar dan juga P3 dalam koalisi Indonesia Bersatu. Tetapi belakangan ini rasanya P3 berkomunikasi politik dengan parpol lain, sebut saja PDI Perjuangan, Golkar juga sama dengan PKB. Ini PAN sendiri merasa masih optimis nggak sih Bang bahwa KIB ini akan sampai akhir mengarungi perahu yang sama menuju kontestasi 2024 Bang? Akhir-akhir ini memang juga banyak dari kader-kader PAN yang menghendaki agar kader terbaik kita yaitu Pak Zulkifli Hasan ya berpasangan saja dengan Pak Erlangga. Toh Golkar dengan PAN itu sudah mencukupi presidential threshold yang bersyaratkan. Sehingga ini merupakan opsi yang mungkin juga sudah sering didengar oleh masyarakat akhir-akhir ini. Pak Golkar, PAN, Pak Erlangga dengan Pak Zulhas dalam hal ini. Ini merupakan opsi yang saya rasa bukan opsi main-main, bukan opsi yang kemudian mengada-ada. Ini opsi yang serius juga kita jajaki di samping opsi yang lain. Tetapi intinya adalah kita tentu ingin menghadirkan kader terbaik kita di dalam kontestasi Pilpres yang akan datang, dalam hal ini Golkar tentu ke Pak Erlangga, PAN dalam hal ini Pak Zulkifli Hasan, dan ini skenario yang mungkin saja terjadi. Tetapi kita juga ingin membuka opsi-opsi lain karena apa? Tujuan kita di dalam Pilpres itu bukan hanya sekedar mengajukan kader kita, tetapi juga ingin menang di dalam Pilpres. Jadi opsi kemenangan itu tentu merupakan faktor pertimbangan yang sangat besar juga. Bang, meskipun tadi saya bilang pertanyaannya terakhir, saya tambahan sedikit. Dalam rapat kurang lebih bulan lalu, Bang, itu dipimpin oleh Bang Yandri, itu disebutkan bahwa memang ada rapat terbatas pimpinan PAN begitu ya. Ada 2 nama yang beredar, 3 opsi, Bang. Mendukung Ganjar Pranowo, mendukung Prabowo Subianto, dan satu lagi paket pasangan yang tadi Abang sebutkan, Erlangga Zulhas. Tapi saya mau mengerucutkan kedua nama, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Di internal PAN lebih banyak yang mana Bang? Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Karena ini publik mungkin bertanya-tanya sebenarnya PAN ini cenderung lebih condong kemana? Karena mungkin pimpinan PAN yang ini menyebutkan bahwa lebih condong ke Prabowo, tapi ada juga yang mendukung Ganjar Pranowo secara terang-terangan begitu Bang. PAN ini sebenarnya mau kemana Bang? Nah inilah yang membuat proses di internal kita menjadi sangat penting. Karena apa? Karena pecinta dan penggemar Pak Prabowo dan Pak Ganjar sama-sama banyaknya di PAN gitu. Sehingga Pak Zul tentu dan kami sebagai pengurus partai tentu harus melaksanakan proses di internal partai agar ya keputusan yang kita buat itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan betul-betul berpihak kepada calon yang akan menang nantinya. Ya, karena penggemarnya begitu banyak ya kita transparan di dalam prosesnya dan kita berharap nanti pada saatnya kita memutuskan suara itu akan bulat dan suara itu akan didukung oleh seluruh kader PAN ke depannya. Tetapi intinya kita tetap akan proses kedua nama tersebut mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan segera cepat dan opsi yang ketiga juga tidak kita tinggalkan. Erlangga Zulhas tetap merupakan opsi yang terbuka. Oke, siap. Namanya politik, the art of possibilities. Jadi kita nantikan bagaimana nanti PAN akan berlabuh, apakah tetap KIB atau mungkin ada perahu yang baru. Terima kasih banyak Bang Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Selamat beraktivitas kembali Bang. Terima kasih. Ya, itu tadi memang kalau dari PAN sendiri mengajukan nama Erick Thohir ini adalah menu utama. Tadi juga disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan iya benar bahwa Erick Thohir ini masuk dalam radar cawapres Prabowo Subianto dan dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi belum ada kesepakatan apapun, kerjasama politik apapun. Tetapi kita nantikan apakah nantinya Partai Amanat Nasional akan membangun kerjasama politik. Apakah dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini mempunyai baca pres Ganjar Pranowo ataupun Partai Gerindra yang saat ini baca presnya adalah Prabowo Subianto. Lianita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diana Valencia melaporkan dari kantor DPP Partai Amanat Nasional di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Selamat sore.